Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi sehat selalu dan tetap semangat. Kita telah belajar bersama pada sesi 1 mengenai pendahuluan tentang apa itu bisnis dan bagaimana situasi bisnis dan mengendalikannya pada situasi dunia yang begitu kompleks, yaitu yang disebut dengan VUCA dan BANI. VUCA adalah situasi di mana keadaan volatile begitu cepat sekali berubah. U-nya uncertain, uncertain penuh dengan ketidakpastian. Kemudian dunia kita juga menghadapi situasi yang sangat kompleks, complexity, C, di mana semua hal bisa berhubungan atau berkaitan dengan sangat kompleks. A, ambigu. Dunia kita penuh dengan ambiguitas. Tidak clear apa yang sedang terjadi. Apa sesungguhnya disebut benar, apa sesungguhnya disebut salah. Dan selalu samaan ke depan, dunia kita juga dalam kondisi bani, yaitu B-nya brittle, rapuh. Yang kita pikir solid, yang kita pikir stabil, tiba-tiba bisa kolaps, bisa runtuh. Juga anxiety, kegelisahan pada huruf A-nya. Situasi kita tidak mudah untuk saking tidak mudah untuk dicernanya, sehingga kita bisa gelisah, penuh dengan kecemasan. Kemudian N, non-linear. Situasi kita tidak linear. Linear itu kita bisa pastikan dari A menuju B. Tetapi dalam situasi dunia yang non-linear, dari A bisa menjadi Z, bisa menjadi D, bisa menjadi E. Juga pada situasi incomprehensible, kita tidak bisa benar-benar mengetahui, kita tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Karena mendapatkan informasi dan informasi yang begitu banyak sekali, sehingga sampai kita tidak bisa mencerna lagi dan bisa memilah saking begitu banyaknya informasi. Itulah dunia kita, dunia bisnis kita dalam kekinian dan masa depan. Lalu sekarang kita masuk ke sesi kedua tentang bagaimana ekonomi sistem dan peran bisnis di masyarakat pada konteks, pada situasi dunia yang VUCA dan BANI. Kita lanjutkan. Baik, rekan sekalian. Seperti biasa, saya akan selalu menyampaikan apa yang akan dipelajari hari ini. Kemudian nanti ada case study dan ada key takeaway. Key takeaway adalah intisari dari pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Satu, hubungan antara bisnis dan sistem ekonomi. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana sih pasar membentuk keputusan-keputusan di dalam bisnis. Yang ketiga, kita akan belajar peran pemerintah di dalam ekonomi masyarakat. Dan case study yang kita akan bawakan mengenai industri beras. Bagaimana nih industri beras dalam situasi yang dinamis dan berkaitan dengan begitu banyak faktor, karena ini akan membutuhkan keamanan pangan kita, keterkaitan ekonomi di baliknya. Baik, kita akan mulai dengan agenda pertama. Agenda pembelajaran pertama yaitu hubungan bisnis dan masyarakat. Sehingga pelajaran 3 agenda tadi menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi di dalam ekonomi, sistem ekonomi, bagaimana nilai ekonomi diciptakan, dan bagaimana kebijakan pemerintah itu bisa membentuk aktivitas bisnis. Nah, inilah dunia VUCA dan BANI kita.
bisnis di dalam VUCA dan BANI kita penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan situasi-situasi yang seperti saya sampaikan di awal tadi mengenai VUCA dan BANI. Baik rekan-rekan sekalian, kenapa kita harus mempelajari sistem ekonomi? Jawabannya adalah karena perusahaan, organisasi bisnis harus bisa merespon kondisi eksternal. Dia tidak bisa lepas dari kondisi eksternal. Bisnis doesn't operate in isolation. Bisnis tidak beroperasi di ruang isolasi seperti di ruang vakum, tidak peduli ke kiri dan ke kanan. Nggak bisa. Karena akan memasukkan situasi bagaimana kebijakan ekonomi dan dinamika pasar. Karena itu, sistem ekonomi akan membentuk opportunity bisnis bagi organisasi. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar sistem ekonomi? Setiap kebijakan di dalam sistem ekonomi akan mempengaruhi pengambilan kebijakan di dalam operasi bisnis. Baik, itu adalah tiga hal kenapa kita harus belajar sistem ekonomi. Sekarang kita bertanya, apa sih sistem ekonomi itu? Karena sistem ekonomi akan mempengaruhi bagaimana sumber daya, apa yang disebut dengan sumber daya, baik sumber daya fisik maupun yang non-fisik. Sumber daya fisik adalah seperti tanah, jalanan, gedung-gedung, kemudian juga fasilitas publik, dan sebagainya. Tapi itu namanya sumber daya fisik. Ada sumber daya non-fisik atau intangible resources. Seperti kita manusia, kemudian aturan-aturan, peraturan-peraturan, lalu kemudian keadaan situasi sosial, baik senang, penuh kecemasan, dan sebagainya, itu adalah sumber daya yang intangible, proses-proses yang tidak fisik. Nah, jadi sistem ekonomi itu akan mempengaruhi bagaimana sumber daya baik fisik dan non-fisik, baik sumber daya tangible dan intangible, dilakukan alokasinya di masyarakat. Karena itu, sistem ekonomi akan berbicara tiga hal. Hanya tiga. Apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa diproduksi. Oke, jadi sistem ekonomi menjawab tiga hal. Satu, apa yang akan diproduksi. Jadi, sistem ekonomi akan menentukan produk dan jasa yang harus dibuat atau diciptakan, yang harus dihadirkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Jadi, tidak mungkin masyarakat di suatu daerah pedalaman, misalkan, sistem ekonominya menciptakan mesin jet. Karena mesin jet tidak dibutuhkan oleh masyarakat pedalaman. Yang dibutuhkan apa ke masyarakat pedalaman? Yang dibutuhkan jembatan, yang dibutuhkan adalah saluran irigasi, seperti contohnya. Jalanan, penerangan, jalan, gitu ya. Nah, jadi apa yang harus diproduksi adalah dalam ekonomi sistem itu menentukan barang dan jasa yang harus dilakukan atau dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia. Kalau tadi sebagai contoh di daerah pedalaman dibuat mesin jet atau pabrik mesin jet, tentu sumber dayanya tidak tersedia. Di sana SDM mungkin ahli mesin jet tidak ada di sana. Kemudian mungkin bahan baku yang dibutuhkan seperti logam, aluminium, alloy,
kemudian mungkin bahan bakarnya, listrik yang dibutuhkan, itu belum mencukupi sumber dayanya. Sehingga tidak matching tuh. Jadi sistem ekonomi itu menggambarkan apa yang akan diproduksi. Lalu tentu berbicara tentang how to produce, bagaimana cara memproduksinya. Sistem ekonomi akan menggambarkan dan akan memutuskan metode dan teknologi yang akan dipergunakan untuk menjamin efisiensi dan produktivitas di dalam masyarakat tersebut. Lalu ketiga, sistem ekonomi berbicara untuk siapa diproduksi, siapa yang akan membutuhkannya, bagaimana barang dan jasa akan didistribusikan atau dipergunakan baik oleh individual maupun grup di dalam kelompok individual di dalam sebuah masyarakat. Oke, sekali lagi, apa itu sistem ekonomi? What to produce, apa yang harus diproduksi, how to produce, bagaimana memproduksikannya, for whom to produce, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Itulah ekonomi sistem atau sistem ekonomi. Nah, ada beberapa tipe, rekan-rekan sekalian, sistem ekonomi itu. Ada paling tidak ditenggarai oleh para ahli dan praktek bisnis, ada 3 jenis tipe ekonomi. Yang disebut dengan free market, yang disebut dengan common economy, yang disebut dengan mixed economy. Free market artinya adalah keputusan ekonomi didorong utamanya oleh supply dan demand, oleh permintaan dan supply, di mana pemerintah sangat minimal melakukan intervensi. Jadi pasar nih yang menentukan mau ada barang ini atau tidak, pasar yang menentukan karena kebutuhan dan permintaan, supply, demand, permintaan dan supply, penyiapan dan permintaan tersebut, supply dan demand itu tidak diatur oleh pemerintah atau intervensi pemerintah, minimal sekali. Kalaupun ada, sangat minimal. Itulah free market economy. Yang kedua, common economy, di mana pemerintah mengkontrol penuh, melakukan kontrol penuh terhadap produksi, harga, dan bagaimana sumber daya itu dibagikan atau dialokasikan rekan-rekan sekalian. Itulah disebut dengan common economy. Yang ketiga adalah mixed economy, yang ini yang modern, mengkombinasi antara kebebasan pasar, bagaimana pasar menentukan supply dan demand-nya, tetapi juga dengan aturan pemerintah, sehingga berusaha menyeimbangkan antara efisiensi dan kesejahteraan sosial. Begitu. Jadi nggak sepenuhnya dikasih ke pasar, dikasih ke bisnis, tapi diatur oleh pemerintah. Jadi saya ulangin, free market di mana pasar yang mengatur, bisnis yang mengatur, pemerintah hanya minim sekali melakukan intervensi. Common economy, kebalikannya, pemerintah kontrol penuh untuk apa yang mau diproduksi, berapa harganya, bagaimana mendistribusikan sumber dayanya. Yang ketiga, mixed economy, kombinasi nih. Pasar juga diberikan peran, tetapi ada aturan pemerintah. Gitu. Begitu. Nah, sekarang coba rekan-rekan sekalian. Coba ya, mana yang negara-negara mana yang menganut sistem ekonomi free market economy atau common economy atau mixed economy. Coba. Coba sebut. Sebut ya, nanti dicatat ya. Nanti dicatat, kirimkan di WA deh, biar teman-teman tahu ya. Kirimkan di WA kita, apakah Amerika free market atau common atau mix, Singapura apa, North Korea apa, Kuba apa, Republik Indonesia, kita ini negara kita tercinta ini seperti apa, Jerman apa, dan Jepang seperti apa. Oke, coba ya, nanti dikirim ke WA.
Lalu kemudian ekonomi membentuk atau bisnis membentuk standar kehidupan di dalam sistem ekonomi. Kenapa? Karena bisnis mengkontribusi produksi barang dan jasa. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menghasilkan pendapatan. Sekali lagi, peran bisnis di dalam ekonomi, ingat kepada pelajaran pertama, peran bisnis di dalam sistem ekonomi. Kalau kemarin kita belajar di dalam masyarakat, sekarang peran bisnis di dalam sistem ekonomi ada 3. Memproduksi barang dan jasa, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghasilkan pendapatan. Kepada siapa? Kepada para pekerjanya. Sehingga para pekerja itu bisa beraktivitas dan berkontribusi di masyarakat. Kemudian bisnis itu juga sebagai pencipta nilai. Business as a value creator. Bisnis sebagai pencipta nilai. Maksudnya apa? Bisnis itu, rekan-rekan sekalian, mentransform sumber daya tadi, menghasilkan produk, yaitu barang dan jasa, yang bisa dinikmati atau dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kebutuhan kita. Jadi kalau tadi ada bisnis, mungkin kita tidak bisa nih video call gini. Kalau tidak ada bisnis, mungkin teman-teman tidak punya bangku, kursi. Mungkin teman-teman tidak ada transportasi, tidak ada lampu, ini bohlam, tidak ada cat, tidak ada barang-barang yang kita butuhkan. Karena adanya, kita balik dari depan ke belakang, adanya produk cat yang kita butuhkan untuk rumah, itu bernilai kan sesuai dengan kebutuhan kita, cat itu kan. Karena ada bisnis yang mengelola sumber daya, membuat produksi cat. Dari mulai bahan-bahan kimia, mesin-mesin, orang-orang, bergelut, berkegiatan, menghasilkan produk cat. Lalu kita pakai catnya. Gitu ya. Jadi, transformasi bisnis dari mentransformasi sumber daya, baik tadi yang tangible dan intangible, sumber daya yang bersifat fisik maupun non-fisik, menjadi produk, sehingga dan menghasilkan value. Transformasi ini menciptakan kesejahteraan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi, aktivitas ekonomi. Oke, bisa difahami? Lalu tren ekonomi akan mempengaruhi bisnis. Contohnya, inflasi. Inflasi itu kenaikan harga. Ketika inflasi naik, semakin tinggi, kalau harga-harga naik, ekonomi, tentu perputaran ekonomi turun. Kalau perputaran ekonomi turun, maka permintaan turun. Pasti bisnis jadi kesusahan. Tidak bisa memproduksi lagi. Sebagai contoh, kalau harga barang-barang, harga bahan baku naik, contohnya deh, inflasi, pernah ingat waktu kita berkepanjangan, musim hujan berkepanjangan, seperti sekarang, banyak cabai-cabai, bawang yang membusuk sehingga tidak bisa dijual di pasar. Ekonomi nggak bisa ada orang yang harganya jadi naik. Ada inflasi, harga jadi naik. Harga cabai, bawang, dan cabai keriting, bawang gondol, misalkan gitu ya, sering diumumkan, itu naik harganya, maka permintaan akan turun karena harganya naik. Atau terjadi resesi. Ketika resesi ekonomi atau resesi ekonomi itu ekonomi itu terjadi perlambatan, teman-teman. Ekonomi terjadi perlambatan. Tidak bertumbuh, tidak juga turun, dia melambat.
Jadi yang tadinya bisa produksi melambat. Nah, adanya resesi kemudian membuat ekonomi permintaan menjadi menurun gitu. Ini kemudian ada lagi perubahan teknologi. Perubahan teknologi akan membentuk kompetisi dan industri menjadi berbeda. Dengan adanya Zoom, dengan adanya Gmail yang kita pakai sekarang, itu merubah kompetisi. Merubah kompetisi sehingga penyewaan-penyewaan ruangan semakin berkurang, ruang-ruang kantor semakin berkurang, penyewaan-penyewaan gedung semakin berkurang, karena orang bisa bekerja dari jarak jauh. Dengan demikian, manajer harus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Manajer harus mengadaptasikan strategi bisnisnya untuk menghadapi perubahan kondisi eksternal. Salah satu kondisi eksternal adalah ekonomi. Masih ingat waktu di pertemuan pertama ya, bahwa kondisi eksternal itu yang mempengaruhi bisnis yang disebut dengan pestle. Satu, politik, kondisi perubahan politik dan legal, aturan-aturan regulasi. Politik, E-nya ekonomi, S-nya social culture, perubahan kultur sosial, perubahan sosial di masyarakat. Kemudian teknologi, T-nya. Dan kemudian ada lagi E-nya, yaitu environment, perubahan lingkungan. Dan yang terakhir L-nya adalah legal, perubahan regulasi, aturan-aturan pemerintah. Oke? Jadi kondisi eksternal, perubahan eksternal akan mempengaruhi bagaimana bisnis bekerja dan bagaimana bisnis bertahan atau tidak. Lalu di dalam ekonomi kita ada mengenal istilah atau pelajaran tentang microeconomics atau mikroekonomi dan makroekonomik. Mikroekonomi namanya juga mikro ya. Makro besar, mikroekonomi ekonomi kecil dan ekonomi besar, gitu makro. Mikroekonomi itu fokusnya tentang bagaimana mengambil keputusan. Makroekonomi fokusnya adalah bagaimana membuat kestabilan ekonomi. Jadi mikroekonomi di pelajaran dan kemudian yang dibahas, dikaji dalam mikroekonomi adalah mengenai perusahaan, bagaimana perusahaan bergerak, bisnis, dan konsumer. Jadi bagaimana uh, uh, pengambilan keputusan individual, baik bagi konsumen maupun bisnis di dalam pasar. Jadi interaksi antara konsumen dan bisnis. Kita kan sebagai konsumen pasti akan membuat keputusan beli apa enggak ya, atau kita tabung, atau kita investasikan uang kita. Dan bagaimana bisnis merespon kondisi konsumen di dalam sebuah pasar. Itu yang dipelajari dalam mikroekonomi, microeconomy atau mikroekonomi. Kalau makroekonomi, dia berbicara tentang tren ekonomi secara luas. Tren ekonomi. Bagaimana ekonomi itu bertumbuh. Bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana terjadinya inflasi. Dan bagaimana nanti ekonomi akan berkinerja atau kinerja ekonomi dari sebuah wilayah ataupun negara ataupun global. Jadi dia melihat tren ekonomi, makroekonomi. Itu hanya untuk pengenalan dulu ya rekan-rekan sekalian. Nanti mungkin akan dipelajari satu persatu lebih dalam di mata kuliah yang lain. Lalu bagaimana keterkaitan, saling bergantungnya, saling berkaitnya antara bisnis dan ekonomi. Yaitu ketika ekonomi sehat, sebuah wilayah ekonominya sehat,
maka akan berdampak kepada kinerja bisnis. Jadi kinerja bisnis itu bergantung pada ekonomi yang sehat. Contohnya apa? Contohnya, kalau di sebuah daerah eh, terjadi gonjang-ganjing, sistem ekonominya tidak bekerja, sistem ekonomi tadi apa? Apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa. Itu ekonomi. Sistem ekonominya gonjang-ganjing, maka perusahaan pun tidak bisa bekerja. Bagaimana mau bekerja? Bagaimana perusahaan mau memproduksi ketika bahan bakunya susah, mahal? Sehingga kalau dia produksi, biayanya besar, harganya yang dijual ke kita juga besar. Sehingga kita pun juga nggak mudah untuk membeli. Nah, keterkaitan ekonomi dan bisnis itu bisa kita lihat di dalam dunia investasi. Kalau ekonominya bagus, maka bisnis akan percaya diri untuk melakukan ekspansi. Kalau ekonominya nggak bagus, ngapain mau ekspansi? Jadi, eh, ketergantungan bisnis dan ekonomi itu bisa dilihat dari dunia investasi. Lalu lingkungan kebijakan yang kedua. Kalau kebijakannya sering berubah-berubah, membingungkan bagi pengusaha atau bisnis, maka keputusan operasional juga membingungkan. Misalkan, kita mau ngembangin bisnis, mau mengirim barang dari Jakarta ke Bekasi. Tiba-tiba pemerintah kota Bekasi membuat larangan mobil plat B masuk ke Bekasi. Atau plat B nggak boleh masuk ke Bogor. Kalau masuk harus pakai pajak atau bayar retribusi. Misalkan ada kebijakan seperti itu, ya. Misalkan, tentu akan mengganggu operasional bisnis. Yang ketiga yang akan mempengaruhi ketergantungannya lagi adalah consumer income, pendapatan kita. Kalau kita pendapatannya tidak naik, maka pasti permintaan juga akan turun. Kalau kita tidak mendapatkan pendapatan, pasti kita cari barang-barang yang sesuai dengan kemampuan kita, kan? Dan frekuensi kita membeli juga kita hemat-hemat, sehingga akan mempengaruhi situasi bisnis. Jadi ini saling berkaitan, saling bergantung, interdependent, saling bergantung antara bisnis dan ekonomi. Karena bisnis yang mentransformasi sumber daya tadi ya, bisnis yang mentransformasi, yang membentuk sumber daya menjadi sebuah produk atau barang dalam bentuk barang dan jasa, lalu dia akan ditransfer ke kita, ke masyarakat, karena diproduksi untuk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak ada yang melakukan itu kalau bukan bisnis. Pemerintah melakukan itu nggak bisa, karena akan biayanya besar sekali kalau pemerintah harus membuat hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat semuanya. Harus berbagi peran dengan bisnis. Gitu. Nah, kalau sehat, maka pendapatan kita naik. Pendapatan kita naik, maka kita bisa membeli barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih berkualitas, sehingga ekonomi semakin berputar juga seluruhnya. Itulah keterkaitan dan kesaling ketergantungan antara bisnis dan ekonomi. Oke, kita lihat contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya dalam industri beras tadi. Ini ada berita nih, sekitar tahun 2026, kemarin 28 Februari. McD Indonesia memperkuat ekonomi domestik karena belanja lokalnya sudah sampai 3,8 triliun. Di Indonesia, McD memberikan kontribusi terhadap penciptaan pekerjaan, partnership, mitra lokal supplier gitu ya, mitra ya kan sayurannya dari mitra supply, dari petani lokal gitu ya,
supplier, lokal supplier, kertasnya atau meja misalkan diproduksi oleh lokal supplier. Kemudian dia juga membuka franchise. Ketika McD membuka franchise, maka menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ini memberikan multiplier effect atau multiplier effect ya, yaitu efek berganda. Jadi kalau tadi perusahaan ini ngambil contoh McD Indonesia itu sehat perkembangan bisnisnya, maka dia akan berkontribusi kepada ekonomi secara nasional. Karena kenapa? Karena terjadi penciptaan pekerjaan. Lalu kalau McD membesar, maka dia akan banyak berpartner kepada local supplier, mulai dari bahan baku, beberapa bahan baku tertentu, seperti sayuran, dan lain sebagainya, bumbu-bumbuan, sampai kepada barang-barang fisik, kontraktor bangunan, kontraktor furniture, dan lain sebagainya. Dengan berputar, masih ingat tadi kunci transformasi, merubah sumber daya, mentransformasikan sumber daya, kemudian memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga semuanya mendapatkan manfaat. Apa lesson learned dari berita ini, kasus McD Indonesia ini? Ketika perusahaan sehat, ekonomi sehat, maka saling bergantung. Business expansion, ekspansi bisnis akan mendorong terjadinya lapangan pekerjaan, memperkuat supply chain. Ada kendaraan yang membawa, ada bahan baku yang ditransfer, ada masyarakat yang menerima manfaat, dan lain sebagainya, sehingga mengkontribusi pertumbuhan ekonomi. Business expansion, ekspansi bisnis yang tadi menstimulasi tenaga kerja, lapangan pekerjaan, supply chain-nya menjadi bagus dan banyak memperkuat, sehingga ekonominya bertumbuh secara keseluruhan. Ingat, ekonomi juga berkaitan dengan what to produce, how to produce, for whom to produce. Ya. Apa yang akan diproduksi, itulah ekonomi, sistem ekonomi. Bagaimana cara memproduksinya, dan siapa yang akan menerima manfaatnya. Business expansion dengan membuat menambah bisnisnya di Indonesia, McD Indonesia, akhirnya memperkuat lapangan pekerjaan, supply chain, dan mengkontribusi pertumbuhan ekonomi. Itulah contoh dari bagaimana ekonomi dan bisnis saling kebergantungan. Apa yang bisnis yang sehat akan memberikan multiplier efek kepada pertumbuhan ekonomi, dan ekonomi yang sehat, yang sistem ekonomi yang baik, maka akan mengkontribusi kepada perkembangan bisnis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana sih pasar itu membentuk keputusan bisnis, mempengaruhi keputusan bisnis, dan membentuk akhirnya atau menentukan keputusan bisnis. Kita lihat satu persatu. Ada yang disebut dengan demand dan supply, seperti yang saya sudah sampaikan di awal beberapa kesempatan tadi. Permintaan dan supply. Permintaan dan supply, seperti dalam grafik di sini, dia akan bertemu pada titik keseimbangan. Oke, tapi sebelum kita baca grafik ini, kita pelajari dulu nih. Apa yang disebut dengan consumer demand. Jadi market itu, pasar, didorong atau didrive oleh dua hal, yaitu kebutuhan atau permintaan konsumen. Yang kedua adalah supply, produksi dari produser. Ya, consumer demand itu menggambarkan permintaan konsumen. Permintaan konsumen itu menggambarkan keinginan konsumen dan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Sekali lagi, permintaan itu adalah menggambarkan keinginan dan kemampuan. Keinginan konsumen dan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa.
Producer supply atau grafik supply itu menggambarkan seberapa banyak produser mau melakukan produksi pada berbagai macam tingkat harga. Oke. Jadi kalau kita baca di grafik di sini ya, di sumbu yang ini, sumbu vertikal adalah sumbu harga, di horizontal adalah sumbu berapa banyak barang yang akan diproduksi oleh produser. Grafik demand seperti ini, begini ya, turun ke bawah gitu, seperti gini. Artinya apa? Kalau harga yang diproduksi oleh produser semakin mahal, ya mahal harganya, tentu kuantitas yang diproduksi, kuantitas yang diserap akan turun kan, kuantitas yang dibeli gitu ya, turun dia, kuantitas yang dibeli. Tapi kalau barangnya semakin murah, kita beli banyak gitu, kurang lebih. Sementara produser kalau barang kuantitasnya, harganya, pengennya produser ya, harga dia produksinya banyak, tapi harganya besar, banyak juga, tinggi juga, supaya dapat cuan yang lebih besar kan. Kalau kuantitasnya makin sedikit, dia harganya juga kecil aja deh gitu, kalau dia produksinya. Nah, ketika permintaan dan supply bertemu, disitulah akan terjadi kondisi tertentu, di mana kalau harga semakin tinggi, maka produksinya juga semakin sedikit. Kalau produser memproduksi semakin banyak, maka harganya juga akan turun. Sehingga permintaannya juga akan semakin banyak. Gini, gitu ya. Ketika harga di bawah ini, bagian bawah ini, itu produser membuat kuantitas yang makin banyak, harganya makin rendah, permintaannya makin tinggi. Tapi begitu produser menaikkan harga, permintaannya makin turun, gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Grafik supply dan demand ini interaksi antara harga yang menentukan bagaimana interaksi antara produksi dengan permintaan. Ya, sederhana deh, kita kalau harganya makin tinggi, makanan di kantin makin tinggi harganya, kita juga makannya jadi berkurang. Nggak, jajannya jadi jarang gitu. Tapi kalau harga semakin murah, kita akan jajan banyak. Dengan uang yang ada, kita bisa beli banyak hal. Kurang lebih itu ya, grafik supply dan demand. Ini yang, nah pasar terjadi seperti itu. Dan ini akan mempengaruhi terjadinya operasi bisnis. Kita lihat contoh studi kasus ya, dari industri beras tadi. Beras dan inflasi, ada berita kira-kira di tahun 2025 tanggal 19 November, kasus kenaikan harga di Pontianak, beras di Pontianak, beras dan inflasi. Jadi ketika harga berasnya makin tinggi, supply-nya berkurang, nggak banyak barang tersedia, sementara permintaannya tinggi nih. Permintaannya tinggi, tetapi barangnya nggak ada. Itu meningkatkan harga pasar, harga berasnya. Kalau barang makin jarang, maka harganya makin naik. Jadi kelangkaan beras waktu itu ya, membuat harga-harga beras menjadi makin naik. Itulah akibat dari grafik supply dan demand. Jadi pada industri beras, kebutuhannya pasti akan tinggi. Karena itu adalah kebutuhan dasar. Tetapi ketika supply
produsen beras itu menurun, produksi beras menurun, harga akan naik drastis. Dan pola konsumen akan berubah. Ketika harga makin drastis, harga beras, masyarakat banyak di pendapatan menengah ke bawah, ya makannya jadi kurang gitu. Belinya jadi jarang. Bahkan di beberapa tempat, di beberapa daerah yang minus, daerah minus, sungguh prihatin ada beras ya dicampur dengan singkong misalkan dan lain sebagainya. Itu ya. Itu adalah contoh kasus antara supply dan demand di industri beras. Oke, sekarang kita masuk ke uh, harga di pasar, karena tadi harga itu penting ya, menggambarkan supply dan demand. Harga itu begitu penting, sehingga harga di pasar itu akan memberikan sinyal-sinyal. Bisnis akan memproduksi, dari berdasarkan supply dan demand itu tadi ya, akan memproduksi outputnya berdasarkan sinyal dari harga. Jadi, bisnis akan menaikkan harga kalau dia mendapatkan sinyal bahan bakunya. Kan tadi ingat, bisnis itu mentransformasi sumber daya, baik tangible maupun intangible, baik fisik maupun non-fisik, ke diproduksi, menghasilkan barang dan jasa, mentransformasi sumber daya menjadi barang dan jasa melalui aktivitas produksi, lalu dideliver ke masyarakat. Nah, kalau outputnya perusahaan tadi, hasil produksi, hasil barang dan jasanya semakin sedikit, berarti kemungkinan besar ada kelangkaan sumber daya. Atau bisa jadi ketika bisnis menaikkan karena outputnya sedikit, tetapi ada permintaan, dia menaikkan harga, maka ada kemungkinan sinyal juga bahwa terjadi kelangkaan. Sinyal ya. Kalau kebalikannya, kalau bisnis dia membeli bahan bakunya semakin mahal, maka bisnis akan melihat, wah, misalkan tadi Indomie membutuhkan gandum. Lalu ternyata harga gandum makin tinggi. Padahal kalau nggak ada gandum, dia tidak bisa membuat Indomie yang kita makan sehari-hari. Atau yang kita makan sehari-hari ya, mie instan. Artinya, terjadi kelangkaan pada gandum karena harganya tinggi. Disitulah dia akan melakukan adjustment, melakukan penyesuaian terhadap produksinya. Wah, kalau gini, kalau bahan bakunya tinggi, maka produksinya akan disesuaikan. Mungkin nggak besar-besar. Kalau besar, nggak cukup pendapatannya, marginnya, atau biaya, karena biaya produksi makin besar. Contoh gitu. Kemudian juga market harga di pasar itu juga sinyal dari preferensi konsumen. Preferensi itu keinginan konsumen. Jadi harga merefleksikan bagaimana nilai konsumen atau konsumen yang diinginkan. Jadi kalau bisnis memproduksi barang yang harganya 500.000 misalkan, terus tidak ada yang beli, berarti konsumen nggak bisa nih. Bisnis akan bisa membaca seperti itu. Jadi sinyal. Karena itu nanti kalau teman-teman berbisnis, pasti kan membuat harga kan. Mencoba harga mana yang paling tepat, yang dibutuhkan oleh konsumen, yang dimampu oleh konsumen. Dan tidak membuat bisnis teman-teman rugi. Sinyal harga juga menggambarkan prioritas produksi. Jadi perusahaan akan menyesuaikan produksinya berdasarkan sinyal pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Misalkan dari rangkaian produksi pembuatan permen, permen gitu ya, terus tiba-tiba ada permintaan, eh, ada harga di pasar nih, ternyata ada harga yang semakin naik dan bagus, yaitu permen eh, pelegat tenggorokan, karena lagi musim hujan dan banyak orang yang kena ispa, infeksi saluran pernafasan atas. Harganya naik tuh permen-permen itu, karena langka di pasar tuh jarang. Akhirnya perusahaan berpikir, si perusahaan permen yang belum pernah memproduksi, wah jangan-jangan ini ada peluang bagus nih, ayo kita produksi. Nanti ketika dia produksi, harga yang tinggi tadi juga ketika di pasar makin banyak tersedia permen pelega tenggorokan akan jadi turun harganya, sebelumnya naik. Gitu. Jadi akan selalu menyeimbangkan. Masih ingat kejadian lagi di pandemi, masker nih, produksi masker yang pernah harga satu box sampai 500.000 dan bahkan ada yang sampai 1 juta, satu box gitu ya. Nah, harga yang tinggi itu menggambarkan kelangkaan tadi, scarcity. Tadi yang kita bicarakan, scarcity, kelangkaan. Wah, bisnis melihat melihat gini nih. Wah, harga ini naik nih. Harga masker. Berarti di pasar nih jarang. Nah, lalu berbondong-bondonglah produksi melihat peluang ini sebagai peluang dan mencoba memproduksi masker supaya memenuhi kelangkaan tadi, gitu. Dan pabrik Pampers atau pabrik diapers gitu ya buat bayi yang bahan bakunya sama untuk seperti masker, dia menambah satu lini produksinya untuk membuat masker. Karena di pasar langka tadi, harganya lagi naik. Dia produksi dia supaya ikut berada di pasar dan mendapatkan cuan. Tapi lama-lama yang lain juga pada ikutan produksi, kelangkaan menjadi nurun karena di pasar sudah banyak barangnya, harga pun juga menurun, saling menyesuaikan. Jadi inilah 3 hal sinyal harga di pasar itu akan mendorong perusahaan untuk menyesuaikan output produksinya. Karena ada kelangkaan, karena ada keinginan konsumen, karena sehingga akhirnya membuat prioritas produksi. Gitu ya. Baik, kita lihat contoh kasus nih. Contoh kasusnya tadi di industri beras masih sekitar tahun 2025, 23 September, Reuters memberitakan uh, harga beras naik karena stok yang semakin terbatas. Uh, karena harganya tinggi, kemudian pemerintah membuat dan kemudian persaingan semakin tinggi, akhirnya banyak nih karena harga makin tinggi, terus kemudian akhirnya para produsen beras menggelontorkan produknya, terjadilah supply dan demand di pasar, dan itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah nih. Kebijakan pemerintah, dia menaikkan harga per kilogramnya. Ketika harga per kilogramnya makin tinggi, maka itu sinyal adanya kelangkaan barang di pasar. Sehingga akhirnya ramai-ramai pemerintah membuat kebijakan, lalu pasar mengisi, produsen beras mengisi pasar beras, sehingga akhirnya menyesuaikan harga lagi kembali. Ini terjadi waktu itu ya, ramai sekali waktu itu di tahun 2025. Apa lesson learn-nya? Signal harga tadi menggambarkan partisipasi dari supplier di pasar itu semakin terbatas, bersamaan akhirnya mendorong para produser dan distributor untuk menyesuaikan produksinya dan keputusan distribusinya. Gitu. Nah, kalau ada sinyal pasar tadi terbatas, sehingga akhirnya harga naik, kemudian
itu menggambarkan kelangkaan, dan dengan adanya didorong kebijakan pemerintah, semua produser berusaha akhirnya masuk juga lagi untuk bisa menyesuaikan harga tadi atau mengambil opportunity dari harga yang tinggi tadi. Kurang lebih seperti itu kasus di industri beras ya. Nah, sekarang bagaimana persaingan di dalam pasar bebas, pasar yang terbuka tadi? Pasar di semua negara semakin terbuka karena kan nggak bisa pasar itu ditutup, apalagi dengan adanya digitalisasi, adanya dunia digital yang makin berkembang. Kita tidak bisa menutupi ada barang yang masuk, kita bisa beli di Alibaba, pasarnya ada di Cina, kita bisa beli di Amazon, kita bisa beli di eBay. Jadi batasan daerah dan negara itu semakin luluh, semakin rapuh, dan disinilah perusahaan harus adaptasi dalam kompetisi yang semakin berkembang. Apakah kompetisi itu jelek? Tidak, teman-teman semuanya. Kompetisi itu bagus. Kompetisi yang sehat, yang tidak ada permainan di baliknya, kompetisi sehat itu bagus. Kenapa? Dengan adanya kompetisi, itu akan mendorong perusahaan-perusahaan melakukan inovasi. Kompetisi itu mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi. Kemudian, karena inovasi, perusahaan juga akan dengan adanya kompetisi berusaha meningkatkan proses produksinya, mengimprove proses produksinya untuk bisa membuat harga produksinya, harga biayanya semakin rendah, mengoptimalkan operasinya. Kalau harganya makin rendah, maka dia bisa menjual barang dengan margin yang lebih besar, gitu ya, atau keuntungan yang lebih besar, atau bisa barang itu bisa dinikmati oleh banyak masyarakat, banyak konsumen, sehingga perusahaan semakin untung dengan perhitungan tertentu. Dan kompetisi itu akan membuat keuntungan, memberikan benefit kepada konsumen. Karena dengan adanya inovasi tadi, efisiensi yang tadi, peningkatan efisiensi dari perusahaan, konsumen kita menikmati kualitas yang semakin baik dan harga yang semakin rendah. Contoh, harga dulu handphone waktu masih besar tuh ya, masih kayak zaman batu gitu ya, kayak batu bata gitu, itu harganya luar biasa tingginya teman-teman semuanya. Nggak semua orang bisa beli handphone. Yang punya handphone itu orang paling super duper kaya zaman dulu. Tapi kemudian pasar terbuka, banyak perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis yang muncul, mereka berinovasi, berlomba-lomba untuk bisa menghadirkan produk di pasar dengan mendorong efisiensi di produksinya sehingga orang bisa banyak yang beli. Makin lama makin berkualitas handphone yang sekarang kita pergunakan. Bahkan dengan harga berapa, eh, dengan harga 2 juta, bahkan ada yang 1,5 juta, itu udah bisa mendapatkan produk handphone yang dengan kualitas yang semakin baik. Itulah gunanya kompetisi. Tapi kalau kompetisinya ditutup, pemainnya terbatas, cenderung akan menaikkan harga. Harganya menjadi mahal karena pemainnya terbatas. Makin banyak yang para pebisnis yang terjun di dalam sebuah industri, maka akan terjadi inovasi, akan terjadi peningkatan efisiensi, dan itu akan memberikan benefit bagi konsumen, bagi kita semua. Contoh kaitannya tadi ekonomi dan kompetisi dan bagaimana bergantungan dengan bisnis gitu ya. Ini tahun 2024 11 Mei, kita bulan Mei, inflasi, harga-harga naik tadi. Bagaimana cara McD meresponnya? Karena harga naik, tetapi kebutuhannya untuk makan masih ada. Secara bersamaan kalau harga naik, kebutuhannya masih ada, tetapi kemampuan uangnya kita, masyarakat itu semakin menurun. Karena harganya naik kan, harga-harga naik, uang yang tadinya 100.000 menjadi kecil nilainya. Karena harga-harga pada naik. Yang dulu
kita bisa dengan 100.000 bisa makan berempat, sekarang hanya bisa makan berdua, maksimum bertiga, karena harga-harga pada naik. Itu yang disebut dengan purchasing power-nya menurun. Nah, fast food seperti McDonald gitu ya, fast food chain menyikapi keadaan itu dengan inflasi yang naik, tetapi declining purchasing power, penurunan daya beli masyarakat, tidak bisa tinggal diam. Akhirnya berinovasi. Berinovasi dengan membuat sebuah menu, paket menu murah dan dibundling. Jadi ini McD melakukan inovasi dalam situasi yang seperti tadi, inflasi dan purchasing power, tetap ada kompetisi tuh teman-teman, rupanya di dalam industri makanan gitu ya. Dia akhirnya melakukan bundling, melakukan membuat produk-produk murah, dipaketkan, dibundling, terus kemudian membuat promosi-promosi yang menarik. Itulah bisnis ketika bertemu dengan situasi ekonomi dan dalam situasi kompetisi secara bersamaan. Jadi teman-teman semuanya, apa yang bisa kita pelajaran dari situasi McDonald Indonesia, kompetisi, bisnis kompetisi di dalam dunia bisnis itu akan melakukan inovasi, melakukan adaptasi pricing strategi untuk bisa mempertahankan permintaan kepada produk tersebut sehingga sebuah bisnis tetap bisa kompetitif di dalam pasar. Itu pelajaran tentang apa yang terjadi di sini. Nah, kita akan mulai masuk ke external environment. External environment adalah situasi eksternal di luar perusahaan yang saya sebut tadi, pastel tadi, dan juga persaingan industri dan juga kompetitor akan membentuk pilihan-pilihan strategis bagi perusahaan. Karena perusahaan tadi, external environment tadi, bergerak di dalam tekanan ekonomi, peraturan, dan industri persaingan antar perusahaan. Implikasi strategis dari situasi ini adalah bisnis, mau tidak mau, suka atau tidak, harus selalu memonitor pasar, harus memonitor perkembangan pasar, harus mampu mengadaptasikan kebijakan dan strategi bisnisnya. Dan yang pasti harus selalu mengantisipasi perubahan-perubahan. Karena perubahan yang dalam dunia VUCA tadi, yang kayak VUCA dan BANI, itu situasinya harus segera diantisipasi. Karena itu, sebuah bisnis harus mampu memahami lingkungannya untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Kalau dia tidak paham tentang bisnis dan lingkungannya, maka keputusan-keputusannya juga tidak bagus. Gitu ya. Oke. Babak terakhir adalah bagaimana sih peran pemerintah di dalam ekonomi masyarakat dan berkaitan dengan bisnis pastinya. Satu, peran pemerintah adalah membentuk kebijakan. Tujuannya apa? Membentuk kebijakan tujuannya untuk menstabilkan pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya terus gitu ya. Menstabilkan lapangan pekerjaan dan menstabilkan inflasi, kenaikan harga. Jangan sampai harga naik ajut-ajutan. Jadi peran pemerintah paling utama adalah membuat kebijakan tadi untuk bisa bertumbuh, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengendalikan inflasi harga-harga naik. Nah, bagaimana pemerintah mempengaruhi situasi tadi, mempengaruhi sistem ekonomi? Melalui dua hal, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, atau monetary policy dan fiscal policy. Fiscal policy itu apa sih? Fiscal policy itu sebuah alat kebijakan dari pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui sistem perpajakan dan keputusan spending, keputusan
belanja pemerintah. Belanja pemerintah misalkan buat gaji pegawai, buat bikin jalanan, dan lain sebagainya. Itu adalah spending decision. Kalau kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral, seperti Bank Indonesia, kalau di kita Bank Indonesia namanya, untuk mengatur suku bunga bank, untuk mengatur suku bunga yang akan menjadi acuan bagi baik bank, baik dari lembaga institusi keuangan lainnya, lalu mensuplai uang di pasar. Kalau uangnya banyak, uangnya dibuat sedikit, itu yang mengatur adalah bank sentral, sehingga menstabilkan ekonomi masyarakat. Gitu. Oke. Okay? Nah, kita masuk ke satu lebih lihat lagi, lebih jauh lagi sedikit. Kebijakan fiskal itu dilakukan kalau di Indonesia oleh Kementerian Keuangan pemerintah. Jadi kebijakan yang tadi untuk mempengaruhi investasi dan konsumsi. Perpajakan ada dua yang paling umum tadi yang udah disinggung sedikit di awal. Perpajakan yaitu gimana akhirnya perpajakan itu bisa mempengaruhi konsumsi, investasi, dan perilaku bisnis. Kalau pajaknya makin tinggi, pajak makanannya makin tinggi, gitu ya. Wah, kita juga akhirnya makan jadi berkurang nih, belanja-belanja. Kalau pajaknya makin tinggi, investasi juga akan semakin kurang, karena uangnya akan dipajakin. Akhirnya perilaku bisnis juga menjadi berhati-hati, tidak mau ekspansi dengan cukup berani. Fiscal policy juga melalui public spending tadi. Pemerintah akan mengeluarkan belanja pemerintah ya untuk menstimulasi aktivitas ekonomi dan membangun infrastruktur. Tadi membangun jalanan kan menstimulasi ekonomi. Membangun jalanan, terus kemudian memberikan kemarin ini ya, memberikan dukungan untuk UMKM, memberikan beasiswa, memberikan uh, magang kepada student, sehingga akhirnya menstimulasi ekonomi itu kebijakan fiskal. Kemarin pemerintah salah satunya mengeluarkan kebijakan untuk para pelajar bisa magang dan dari magang itu akan diberikan pendapatan kurang lebih gitu ya. Coba cek, ayo lihat di berita terakhir ini. Nah, contohnya kalau di industri beras ya, industri beras yaitu pemerintah menentukan harga eceran tertinggi untuk bisa kontrol harga tidak naik turun. Nah, pemerintah mengintervensi nih industri beras, menentukan harga tertinggi beras supaya tidak konsumen tidak menjerit dan industri juga tidak kekurangan uang. Kalau pebisnis atau bisnis harganya kemurahan, pasti dia juga tidak bisa untung. Kalau tidak bisa untung, maka tidak bisa bayar gaji karyawan. Ekonomi mandek. Gitu. Jadi pemerintah akhirnya intervensi untuk membuat kebijakan bagaimana harga tertinggi yang harus diterapkan dalam beras, sehingga semua bisnis harus merujuk pada harga tertinggi ini. Gitu. Jadi supaya stabil, masyarakat masih bisa membeli barang beras, bisa makan, dan perusahaan atau pebisnis tidak rugi. Nah, disitulah kebijakan fiskal dan regulasi lainnya menstabilkan pasar, akan mempengaruhi produksi, insentif buat produksi, dan perilaku pasar dari tadi konsumen. Kalau kebijakan moneter, ya tadi kebijakan Bank Indonesia, kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia, yang kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia, itu buat mengatur kestabilan ekonomi, yaitu menentukan bunga, kayak bunga bank dan lain sebagainya. Kabar kalau kita bunga banknya naik, maka orang-orang akan lebih banyak menabung gitu daripada konsumsi, karena bunga di bank naik nih gitu. Orang tapi juga mempengaruhi
kepada peminjaman uang dan investasi. Orang nggak mau kalau bunga naik, mau nggak kita pinjam uang untuk investasi? Enggak, gitu. Tapi kalau bunganya turun, buat bank turun, orang-orang cenderung nggak mau nabung di bank, mendingan dia konsumsi dan berinvestasi, gitu. Jadi bunga bank ini sangat mempengaruhi uh, perilaku di pasar dan investasi. Juga suplai uang, mengontrol suplai uang supaya mengatur inflasi dan pertumbuhannya. Itu. Kalau suplainya semakin banyak di pasar, atau suplainya uangnya semakin seret di pasar, gitu. Nah, ini akan mempengaruhi juga tadi dengan harga-harga inflasi tadi, harga bisa naik dan bisa turun. Begitu ya rekan-rekan sekalian, itulah peran pemerintah, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Nah, bagaimana dampaknya tadi kepada inflasi tadi ya? Nah, akhirnya harus melakukan inovasi. Nah, ini contoh uh, di McD ketika inflasi atau di bisnis kuliner ya ini yang berkaitan dengan bisnis kuliner, uh, inflasinya makin tinggi, akhirnya restoran industri pada menjerit karena kenapa? Cost atau biaya untuk membeli material, bahan bakunya menjadi mahal. Harga tenaga kerja menjadi mahal. Membeli listrik jadi mahal. Kemudian inflasi yang semakin tinggi, harga yang makin tinggi membuat konsumen mengurangi spendingnya, mengurangi makannya. Nah, ini pernah kejadian di tahun 2024. Inflasinya kita cukup tinggi sehingga restoran-restoran mulai sepi. Dan ini dialami oleh salah satunya case tadinya di McDonald. Karena itu akhirnya tadi ada kasus sebelumnya kita lihat ya, ketika inflasi makin tinggi akhirnya McDonald melakukan inovasi. Karena kebutuhan makannya sebenarnya masih ada, cuma nggak bisa dibeli. Gitu. Akhirnya McDonald melakukan inovasi tadi, mendorong inovasi. Inovasinya membuat produk-produk yang dengan harga murah, lalu kemudian membuat bundling, paket gitu. Paket hemat. Jadi kestabilan ekonomi rekan-rekan itu akan mempengaruhi bagaimana bisnis akan merencanakan perkembangannya, pertumbuhannya, dan melakukan ekspansi. Jadi ekonomi disebut stabil, itu paling tidak ada 3 indikator utamanya. Apakah ekonominya bertumbuh secara berkelanjutan? Yang kedua, terciptanya lapangan pekerjaan atau tidak? Karena kalau lapangan pekerjaannya makin banyak, maka konsumen, masyarakat mempunyai kemampuan daya beli yang semakin tinggi. Lalu kestabilan harga. Jadi 3 nih, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kestabilan harga. Gitu ya. Itu adalah kalau disebut ekonomi stabil indikatornya. Sehingga teman-teman semuanya, apa yang kita belajari tadi, sukses bisnis itu, saya ulangi lagi, sangat bergantung kepada bagaimana kita memahami sistem ekonomi. Disitulah teman-teman harus paham pelajaran hari ini. Sistem ekonomi itu akan mendorong atau menentukan bagaimana kita di bisnis mengambil keputusan. Dengan kata lain, suksesnya bisnis bergantung kepada bagaimana pemahaman kita kepada sistem ekonomi yang sedang bekerja atau berjalan di tempat bisnis kita beroperasi. Oke, sekarang kita masuk ke intisari dari pelajaran ini. Ada 4. 1. Bisnis menciptakan economic value, nilai ekonomi. Bisnis menciptakan nilai ekonomi. Kenapa? Karena tadi bisnis mentransform bahan baku menjadi produk barang dan jasa dan kemudian memberikan nilai kepada masyarakat melalui pertukaran nilai maupun pemberian nilai. Yaitu masyarakat mendapatkan manfaatnya dengan biaya yang mereka punya, dengan kemampuan yang mereka punya, dan perusahaan mendapatkan keuntungan dari proses pertukaran tersebut. Itulah
sehingga kita bisa sebut dengan bisnis menciptakan nilai ekonomi. Yang kedua, intisari pelajaran ini adalah pasar akan membentuk atau menggait opportunity bisnis. Mekanisme pasar seperti supply dan demand itu akan memberikan sinyal kepada bisnis untuk apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan lalu kepada siapa produk dan barang dan jasa itu akan diberikan atau didistribusikan. Yang ketiga, intisari pelajaran ini adalah pemerintah akan membentuk lingkungan eksternal bisnis melalui berbagai kebijakan. Nah, lingkungan eksternal bisnis ini sangat akan mempengaruhi bagaimana cara bisnis beroperasi dan mengambil keputusan. Nah, government, pemerintah, membentuk lingkungan bisnis melalui berbagai macam kebijakan, terutama kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, intisarinya adalah bisnis dan ekonomi saling bergantung, saling ada kebergantungan, tidak berdiri sendiri. Ekonomi yang stabil dengan karakter tadi apa? Ekonomi stabil disebutnya apa? Kalau pertumbuhannya bagus, lapangan pekerjaannya tersedia, lalu harganya stabil, mengkontrol inflasi, naik turun harga, kenaikan harga itu bisa dikendalikan, akan mendorong bisnis untuk merencanakan investasinya dan membuat strategi jangka panjang yang lebih baik. Dan ini saling membutuhkan. Saya ulangi lagi, intisari pelajaran ini ada 4. Bisnis menciptakan nilai ekonomi, pasar akan mendorong atau menggait business opportunity, government, pemerintah akan membentuk lingkungan bisnis melalui kebijakan-kebijakannya. Yang keempat, bisnis dan ekonomi saling bergantung, tidak bisa dipisahkan. Baik rekan-rekan, itu pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Catat apa yang mau ingin ditanyakan nanti. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Jangan lupa materi ini nanti disediakan juga PDF-nya. Pelajari dengan baik dan belajar harus semangat ya. Ingat, semangat, semangat, semangat. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.